Ada sebelumnya ini namanya siapa? Nah, langsung aja Tisam. Dek Arya, kira-kira kalau dilihat dari covernya ini bukunya tentang apa ya? Tentang hantu. Boleh, soalnya gelap ya? Gelap, terus langitnya juga gelap, jadi seperti hantu. Coba teman-teman lihat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Tisam Amalia Maratus Salihah, bisa dipanggil Tisam. Kita sekarang mau langsung praktek ya, praktek salah satu kegiatannya mahasiswa PGMI. Nah, kita berhadapan dengan anak-anak ini spontan ini. Jadi Sabar ya, Bu. sebenarnya nggak kenal sebelumnya gitu. Kenal no sopo. Ada sebelumnya ini namanya siapa? Nah, ini langsung aja Tisam. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Alia. Arya. Ya, jadi teman-teman sudah ada. Bukan. Iya. Jadi hari ini kita mau ada kegiatan baca dengan Dek Arya. Nah, buku yang kita mau baca hari ini nih. Dek Arya, kira-kira kalau dilihat dari covernya ini bukunya tentang apa ya? Tentang hantu. Boleh, soalnya gelap ya? Gelap, terus langitnya juga gelap, jadi seperti hantu. Coba teman-teman lihat. Ya, karena ini emang gelap, jadi bisa kok. Terus ada apanya lagi selain gelap? Ada apinya, ada tenda juga, ada pohonnya juga. Nah, kira-kira buku ini tentang hantu benar atau enggak ya? Kita baca judulnya. Judulnya adalah Puasa untuk Allah. Ya, jadi hari ini kita mau baca buku Puasa untuk Allah. Nah, kan lupa tidak direkam. Nah, kita mulai baca. Sudah beberapa hari ini aku memperhatikan ayah dan bunda tidak makan dari pagi sampai petang. Nah, Dek Arya mau dengerin apa ikut baca? Ikut baca? Mau dengerin ceritanya Kak Tisam atau ikut baca? Baca. Oke. Nah, pokoknya ini ya. Saat aku tanya, ayah dan bunda bilang mereka sedang berpuasa. Aku pengen. Dek, kalau Mbak Disa mau bacain dulu boleh? Dek Arya dengerin? Siap? Oke. Nah, saat aku tanya, ayah dan bunda bilang mereka sedang berpuasa. Oh iya, sekarang kan bulan puasa, bulan istimewa diturunkannya Al-Quran. Kata ayah, setiap muslim yang beriman wajib untuk berpuasa. Ayah, puasa itu apa sih? Tanyaku penasaran. Puasa itu sederhananya ajang latihan agar bisa mengendalikan diri dari rasa haus, rasa lapar, dan amarah. Jawab ayah. Jadi puasa itu sederhananya ajang latihan dari mengendalikan diri dari rasa haus, lapar, dan amarah. Wah, bagaimana ya rasanya tidak makan, tidak minum, dan menahan marah saat puasa? Pasti lelah sekali. Aku semangat memulai belajar puasa untuk menunaikan ibadah rukun Islam yang ketiga. Ya, Arya siap belajar puasa? Siap? Hari ini puasa? Puasa? Besok mau belajar puasa lagi? Ya, jadi bukunya seru nggak? Enggak. Terima kasih ya sudah mau mendengarkan. Sekarang mau apa lagi? Mau berdoa.
Ya. Akhirnya bukan akhirnya. Nah itu tadi sesi pembacaan ya, praktek cara gimana memasuki dunia anak ya itu ya. Jadi salah satunya bersikap seperti anak-anak. Keren. Kalau ini tidak ada nafsu. Jadi salah satu kegiatan di SAM itu yang paling sering adalah bersama anak-anak mengajar anak-anak. Jadi pastinya di SAM sering berhadapan dengan anak-anak, sering belajar karakter anak-anak. Kenapa suka dengan dunia anak-anak? Kalau seharusnya sih ya, seharusnya itu kayaknya semua orang tuh punya ketertarikan ke anak-anak. Ya, karena kan anak-anak itu ya gitu. Kalau tahu hadis gak sing iku loh. Sing kan ketika Rasulullah mencium Hasan, cucunya. Terus ada orang itu tanya, apakah apakah kamu menciumi cucumu seperti itu? Ya aku ngalir dan kontak ya. Terus Rasulullah bilang iya. Rasulullah memang sering menciumi cucunya itu. Terus si orang yang tanya itu bilang, aku punya 10 anak tapi tak satu pun pernah kucium. Terus Rasulullah bilang, orang yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Jadi sebenarnya kan kalau fitrahnya manusia itu kan punya kasih sayang. Jadi awalnya tertarik itu ya awalnya tertarik sama anak-anak, kemudian ketertarikan itu meningkat jadi keresahan. Jadi kalau lihat anak dimarahi orang tuanya seperti itu tuh timbul keresahan gitu. Kenapa kok harus seperti itu? Apa nggak ada cara yang lain gitu? Terus dari keresahan itu meningkat jadi kepedulian, salah satunya yaitu terjun langsung dengan ngajar. Jadi prosesnya gitu. Dulu waktu SMA udah mulai tertarik tapi belum ngajar. Jadi waktu SMA itu beli-beli buku tentang anak gitu. Terus waktu dulu kan zamannya masih Facebook. Nah yang saya follow apa yang kayak dulu itu teman add yang di add itu psikolog yang bidangnya itu di bidang anak. Jadi, kalau menurut Tisam sendiri dunia anak itu seperti apa? jadi anak-anak itu sebenarnya lahirnya kan dengan fitrah ya. Dia itu lahir dengan fitrah. Salah satu fitrah yang dimiliki anak itu kan kasih sayang. Jadi nggak heran kalau kita itu suka senang banget sama anak-anak karena dia tuh kasih sayangnya itu masih melimpah gitu. Jadi kan dia mudah sama orang itu, ada yang mudah senyum, terus ada yang secara nggak sadar suka ngelus. Jadi masih fitrahnya itu masih bersih, masih apa ya? Aku nggak ngerti. Ya itulah intinya dunia anak itu sebenarnya awalnya tuh masih fitrah, terus baru kemudian dipengaruhi oleh lingkungan. Tapi fitrahnya sebenarnya bagus. Lanjut. Ngerti gak ayat sing alastu birabbikum qalu bala syahidana. Kuwi lho. Sing kita itu dari dalam lahiri wis kon bersyahadat. Surat Al-A'raf. Alastu birabbikum. Kalau di dalam dunia mengajar itu ada salah satu komunitas atau organisasi namanya Indonesia Mengajar. Jadi Indonesia Mengajar itu pastinya salah satu persyaratannya nggak persyaratan sih, ada yang pernah disaringkan itu suka dengan anak-anak, itu pasti ya, suka dengan anak itu pasti. Tapi yang menjadi pertanyaan itu apa lanjutannya kalau udah suka anak-anak itu, misal apa solusinya, terus apa rencananya yang mau diterapkan kepada anak-anak itu. Terus pertanyaannya? Ya kalau tahu dari Sam sendiri kan suka dengan anak udah, terus apa misi yang dibawa? Misi Mas. Oh yang ingin ku berikan ya. Sebenarnya salah satu cita-cita saya itu adalah mewujudkan generasi gemilang. Bilang apa nggak? Ada Jadi singkatannya. generasi nggak ada ya gemilang.
Ini terinspirasi dari Bu Oki. Jadi Bu Oki itu punya buku Enlightening Parenting. Jadi pada intinya ingin mengembalikan anak sesuai fitrahnya, fitrah imannya, fitrah belajar sampai piawai, terus fitrah bertahan hidup. Oh gajah sih. Wah, ini acara apa? Dan saya mahasiswa salah sangka terhadap anak-anak itu apa? Salah sangka. Jadi kebanyakan orang itu kan menganggap bayi yang lahir itu adalah seperti kertas putih kosong, nggak punya apa-apa, belum bisa apa-apa. Padahal bayi yang lahir itu punya potensi yang banyak gitu. Salah satu contohnya potensinya itu dia itu kan bayi itu langsung otomatis ingin menyusu. Nah itu juga salah satu potensi yang dimiliki bayi. Jadi kalau kata orang-orang bayi itu lahir dengan kertas putih itu sebenarnya tidak tepat. Tepat. Tidak tepat. Jadi tepatnya gimana? Oh, tepatnya. Sing wawancara di sini ini. Tepatnya itu ya bayi itu ketika anak lahir itu dia sudah punya fitrah. Yang pertama fitrahnya iman. Jadi kan terjadi dalam perut kan. Ya jadi teman-teman ini buku yang sangat bagus sekali. Bang, iki gak mandek, ya ampun. Masuk pengen telu aku ngekate ngono. Penurun cukup. Jadi anggapan bahwa apa itu anak-anak lahir dengan kosong itu kurang tepat, tidak tepat malahan. Jadi karena ketika anak sudah lahir itu fitrahnya ada 7 kalau menurut Bu Okina Fitriani. Yang pertama itu fitrah iman. Jadi ketika anak lahir itu dia sudah punya fitrah beriman kepada Allah. Ada tips untuk mahasiswa yang mau kuliah di PGMI? Tips siap-siap belajar banyak mata pelajaran, mata kuliah. Ya maksudnya mata kuliahnya itu mempelajari banyak pelajaran. Terus siap-siap berkreasi, membuat rancangan pembelajaran. Apalagi ya, siap-siap menyukai pelajaran yang dulu di SMA tidak suka. Oke, mungkin itu saja sesi cerita kuliah kali ini bersama Isam Amalia dan Arya. Nah, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak. Buat teman-teman yang ada pertanyaan bisa dituliskan di komen. Jangan lupa like dan share. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di cerita kuliah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.